Pada saat Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, pada saat itulah masa-masa kritis kekhilafan Umayyah II di Andalusia yang dirongrong oleh kekuatan salibis di Eropa yang mengelilinginya. Sehingga saat ini banyak suara sumbang yang mencoba menyalahkan dan memojokkan Kesultanan Utsmaniyah akan kejatuhan Andalusia di tangan pasukan salib. Maka daripada itu, kami mencoba mengulas dan mengetengahkan duduk persoalan akan kejayaan Utsmani dan kejatuhan Andalusia yang seharusnya tak terjadi dikarenakan Islam di tangan Utsmani cukuplah kuat dengan spirit jihad yang diwariskan turun-temurun. Pada abad ke-11, 12, dan 13 Masehi adalah masa genting dan mengancam umat Islam di timur maupun di barat. Di wilayah barat Islam, penyebab utama kekalahan umat Islam saat itu adalah 1. Lemahnya ruh jihad di kalangan elit pemimpin dan bangsawan. 2. Bermewahan dan bermegahan serta bersaing di dalamnya. 3. Lemahnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dan 4. Perpecahan di kalangan elit muslim dan persatuan elit kaum kufar. Sementara di wilayah timur Islam, kaum muslimin dapat mengatasi ancaman itu dikarenakan peran ulama yang menghembuskan jihad di timur Islam sangatlah luar biasa. Contohnya seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Bakar At-Turtusi, Izzuddin bin Abdissalam, Syekh Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Syekh Samsuddin, serta Syekh Ahmad Al-Qurani yang merupakan guru dari Muhammad Al-Fatih. Di timur Islam, kaum muslimin menghadapi pasukan koalisi salib Eropa dan pasukan Mongol. Meski pasukan salib berhasil menduduki Al-Aqsa dan wilayah satelit lainnya, serta Mongol yang berhasil menguasai wilayah Samarkand dan Bukhara, bahkan menaklukkan pusat kekhilafan Abbasiyah di Baghdad, tetapi itu tidak bertahan lama. Semangat jihad dan amar ma'ruf nahi munkar yang dihembuskan oleh para ulama mampu membuat pasukan salib dikalahkan di perang Hattin dan pasukan Mongol di perang Ain Jalut. Dari sini kita belajar bahwa selama masih ada ruh jihad dan amar ma'ruf menahi mungkar, meski kaum muslimin kalah, maka itu hanya sesaat. Tak lama kemudian kaum muslimin akan bangkit dan meraih kemenangan berlipat ganda. Itulah mengapa konspirasi salibis dunia Eropa saat ini selalu memburukkan paradigma ajaran Islam tentang jihad yang diidentikan dengan teroris. Ya, karena mereka tak ingin kaum muslimin bangkit dan tetap berada di kaki-kaki mereka. Sementara di wilayah barat Islam, semangat jihad itu kurang menggema baik dari kalangan ulama dan penguasa kaum muslimin. Belum lagi intrik politik, perpecahan internal penguasa-penguasa muslim di Maghribi dan Andalusia, dan serangan-serangan dari pasukan Nasrani di Spanyol yang menggerogoti dan merebut kembali wilayah-wilayah Islam di Andalusia sejak runtuhnya kekhilafan Umayyah II tahun 1033 Masehi. Reconquista merambat dari Toledo, Zaragoza, Lisbon, Tortosa hingga Cordoba dan Sevilla. Untuk hentikan laju Reconquista sementara waktu, maka dinasti Bani Ahmar di Granada berdamai dengan Raja Kastilia pada tahun 1245 hingga kerajaan Islam Granada masih sanggup bertahan hampir 2 abad sejak 1309 sampai 1492. Di saat-saat genting inilah Bani Utsmaniyah bangkit di saat hampir seluruh wilayah Islam merosot dan menuju kehancurannya. Di penghujung abad ke-13, tepatnya tahun 1299, berdirilah Kesultanan Utsmaniyah di Anatolia, di desa Sogut, Asia Kecil yang berbatasan dengan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Berawal dari tanah perdikan otonomi yang dihadiahkan Sultan Alauddin Qoykubat, Sultan Seljuk Rum, kepada Ertugrul Ghazi. Keluarga Osman, penerus Ertugrul Ghazi, berperan menggantikan redupnya Kesultanan Seljuk Rum, dinasti Ayyubid, dinasti Mamalik, dan sisa-sisa keturunan dinasti Abbasiyah yang pindah ke Kairo. Juga menggantikan secara perlahan dinasti Islam di Maghribi dan Andalusia yang mulai menyusut menuju kebangkrutan total. Sampai akhirnya Allah takdirkan Kesultanan Utsmaniyah di masa Sultan Mehmed II berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453 atau 39 tahun menjelang keruntuhan Granada di Andalusia tahun 1492.
Disinilah muncul pertanyaan besar, mengapa Kesultanan Utsmaniyah tidak bisa menyelamatkan Andalusia di saat mereka sedang jaya menanjak sebagai imperium besar Islam di Asia dan Eropa Timur? Jawabannya adalah ada beberapa sebab yang menghalangi Utsmaniyah untuk menyelamatkan apalagi merehabilitasi kebangkrutan Islam di Andalusia. Yang pertama, faktor geografis. Jarak antara Konstantinopel yang berubah nama menjadi Istanbul, ibu kota Utsmani saat itu, dengan Andalusia ketika lewat darat berjarak 3.832 km, sedangkan lewat laut 3.469 km, dengan medan darat dan laut yang sangat sulit karena harus melewati blokade negara-negara Eropa yang seluruhnya shock akibat penaklukan Konstantinopel. Tentu saja membuat mereka membenci dan memusuhi Utsmani. Setiap pergerakan Utsmani ke Eropa Tengah dan Barat tentu akan dihadang dengan kekuatan penuh oleh otoritas Genoa, Sisilia, Yunani, Italia, Tairen, hingga Spanyol. Itu kalau lewat jalur laut. Belum lagi jika melalui jalur darat saat Utsmaniyah melakukan ekspansi ke Bulgaria, Romania, Hongaria, dan Austria. Ini adalah medan yang sulit ditembus karena permusuhan mereka terhadap Utsmani yang baru tumbuh pesat setelah penaklukan Konstantinopel. Koalisi Salibis Eropa yang sangat anti Kesultanan Utsmani akan memblokade Selat Gibraltar, menjadikan usaha Utsmaniyah mustahil kalau kita tidak mau mengatakan sangat berat menyelamatkan Granada dari Reconquista. Kemudian yang kedua, serangan koalisi salib dan pengkhianatan di tubuh kaum muslimin menjadi faktor penghambat selanjutnya. Utsmaniyah sejak didirikan oleh Osman Ghazi yang mewarisi spirit jihad di jalan Allah dari sang ayah Ertugrul Ghazi melawan Salibis dan Mongolis sejak awal abad 13 Masehi. Kesultanan Utsmaniyah tidak pernah lelah berperang menghadapi banyak front dalam satu waktu. Pasca penaklukan Konstantinopel, Utsmani menghadapi koalisi salib Eropa yang bertekad merebut kembali Konstantinopel dari tangan Utsmaniyah, dan front dinasti Safavid Syiah di Iran yang selalu menjadi duri dalam daging dan belati yang siap menikam kapan saja dari arah belakang. Di saat-saat Utsmani harus melawan banyak front dari kalangan salib dan Syiah, namun Sultan-Sultan Utsmani tetap berusaha keras menyelamatkan apa yang tersisa dari darah dan air mata umat Islam yang tumpah di Andalusia. Contohnya saat Sultan Muhammad Al-Fatih yang sedang sibuk merebutkan dan mempertahankan kemenangan Konstantinopel masih sempat mengirim pasukan menyerang Italia dan berhasil menduduki kota Otranto tahun 1480 dan berusaha menembus ke Andalusia, namun tidak meneruskannya karena faktor hambatan geografis dan militer, sebelum akhirnya beliau wafat ketika ingin menaklukkan Romawi Barat. Kemudian di masa Sultan Selim I mengirimkan Laksamana Oroch bertugas menyelamatkan umat Islam yang eksodus dari Andalusia akibat inkuisisi gereja di Spanyol. Misi ini berhasil menyelamatkan puluhan ribu muslim dan mengantarkan mereka ke Aljazair. Lalu Sultan Bayezid II saat sibuk menghadapi front Salibis Eropa dan dinasti Safavid serta Mamluk di Mesir, beliau sempat mengirimkan pasukan armada laut yang dipimpin oleh Kemal Reis pada tahun 1486 menyerang pesisir pantai Spanyol untuk menembus blokade Andalusia, namun gagal karena serangan koalisi Eropa, pengkhianatan kekuatan Islam seperti dinasti Mamluk di Mesir dan dinasti Hafsid di Tunisia yang menolak membantu Utsmani melawan Spanyol. Di masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni mengirimkan 80 kapal perang dengan 8.000 pasukan elit Janissary dipimpin Laksamana Barbarossa untuk menyerang Andalusia dan menyelamatkan umat Islam yang lari dari inkuisisi Spanyol. Di masanya, Utsmani membuka pintu bagi 500.000 pengungsi yang lari dari Andalusia, termasuk warga Yahudi Spanyol yang ikut diusir dari sana. Inilah sederet fakta Kesultanan Utsmaniyah akan kaum muslimin dan Yahudi di Andalusia. Dinasti Arab Muslim pasca runtuhnya kekhilafan Umayyah II di Andalusia telah rusak mentalnya, cinta dunia, saling sikut rebutan kekuasaan, enggan berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan Islam di Barat. Lalu mengapa kini menyalahkan dan menuntut Utsmani untuk selamatkan Andalusia yang sudah berjatuhan sejak era Muluk Tawaif saat Kesultanan Utsmaniyah belum berdiri?
Bisa jadi dalam benak para Sultan Utsmani, lebih baik menyelamatkan rakyat Muslim Andalusia yang lari dari inkuisisi Spanyol daripada harus menolong dinasti Muslim Arab dari serangan Reconquista. Menolong rakyat yang tidak berdosa lebih mulia daripada menyelamatkan penguasa yang mentalnya telah rusak, yang tak mungkin tertolong lagi. Wallahu a'lam bishawab.